Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaiful Rizal dan di sebelah saya Muhammad Abdullah dan sebelahnya lagi Ifandi. Baik, di sini kami akan menjelaskan mata kuliah manajemen operasional lanjutan dengan materi yaitu penjadwalan jangka pendek. Untuk pemateri yang pertama yaitu saudara Muhammad Abdullah dan yang kedua yaitu saudara Ifandi dan yang terakhir yaitu saya. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh Muhammad Abdullah. Waktunya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penjadwalan jangka pendek. Di mana di sini pengertiannya yaitu ialah menentukan keputusan kapasitas perencanaan agregat jangka menengah serta jadwal induk ke dalam urutan pekerjaan dan penugasan tertentu atas karyawan, material dan permesinan. Isu penjadwalan barang dan jasa dalam jangka pendek yaitu memenuhi pemeriksaan karyawan dan peralatan tertentu dalam basis harian atau jam. Baik, selanjutnya penjadwalan maju dan mundur. Penjadwalan ini mencakup penugasan batas waktu pada pekerjaan tertentu, tetapi banyak pekerjaan yang bersaing secara bersamaan dengan menggunakan sumber daya yang sama. Itu apa sih penjadwalan maju dan mundur ini? Di sini saya akan menjelaskan penjadwalan maju dan mundur ini untuk membantu mengatasi berbagai kesulitan dalam penjadwalan. Teknik penjadwalan dapat digolongkan sebagai penjadwalan maju dan penjadwalan mundur. Apa itu penjadwalan maju? Penjadwalan maju memulai penjadwal persyaratan setelah sesuatu pekerjaan diketahui. Sedangkan penjadwalan mundur dimulai dari batas waktu dan menjadwalkan operasi yang terakhir terlebih dahulu. Suatu kombinasi dari penjadwalan maju dan mundur ini sering digunakan untuk menemukan titik temu antara yang dapat dipenuhi dan batas waktu pelanggan. Kriteria penjadwalan. Di sini ada beberapa macam kriteria penjadwalan. Yang pertama itu minimalkan waktu penyelesaian. Yang kedua, memaksimalkan utilisasi. Yang ketiga, minimalkan waktu persediaan barang setengah jadi. Yang terakhir yaitu meminimalkan waktu tunggu pelanggan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Muhammad Abdullah tadi, yaitu penjadwalan pusat kerja yang terfokus pada proses. Fasilitas yang terfokus pada proses merupakan sistem dengan variasi tinggi atau volume rendah yang biasanya dijumpai pada organisasi manufaktur dan jasa. Untuk menjalankan sebuah fasilitas secara seimbang dan efisien, manajer memerlukan sebuah sistem perencanaan dan pengendalian produksi. Adapun sistem tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menjadwalkan pesanan yang datang tanpa melampaui keterbatasan kapasitas pusat kerja masing-masing. Dan yang kedua, memeriksa ketersediaan peralatan dan bahan sebelum mengeluarkan pesanan ke suatu departemen. Dan yang ketiga, menentukan batas waktu untuk setiap pekerjaan dan memeriksa kemajuan pekerjaan terhadap batas waktu dan waktu tunggu dari pemesanan. Dan yang keempat, memeriksa bahan setengah jadi selagi pekerjaan dilakukan. Yang kelima, memberikan umpan balik pada aktivitas pabrik dan produksi. Dan yang keenam, memberikan statistik efisien pekerjaan dan mengawasi operator untuk kepentingan analisis pengupahan dan distribusi tenaga kerja. Dan yang selanjutnya yaitu pembebanan pekerjaan. Pembebanan di sini berarti penugasan pekerjaan pada pusat kerja atau pusat pemrosesan. Para manajer
operasi menugaskan pekerjaan pada pusat kerja sedemikian hingga biaya waktu luang atau waktu penyelesaian dijaga tetap minimal. Pusat kerja dapat berupa dua bentuk. Yang pertama dapat berupa berorientasi pada kapasitas, dan yang kedua berkaitan dengan penugasan pekerjaan tersebut bagi pusat-pusat kerja. Dan pengendalian input atau output. Pengendalian input atau output adalah sebuah teknik yang membuat karyawan operasi dapat mengelola aliran fasilitas kerja. Kemudian akan disajikan dua pendekatan yang digunakan dalam pembebanan diagram Gantt dan metode penugasan program linier. Jadi di sini yang digunakan dalam pembebanan yaitu diagram Gantt dan metode penugasan program linier. Dari sebuah pendekatan yang digunakan dalam pembebanan, di sini kita menggunakan metode penugasan pemrograman linier. Metode penugasan yaitu mencakup proses pelimpahan tugas atau pekerjaan pada sumber daya. Contohnya yaitu adalah penugasan pekerjaan pada mesin, kontrak pada pemberi penawaran, karyawan pada proyek, dan karyawan pemasaran pada wilayah tertentu. Metode penugasan ini paling sering bertujuan meminimalkan biaya total atau waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang ada. Satu karakteristik permasalahan penugasan yang penting adalah hanya ada satu pekerjaan yang ditugaskan untuk satu mesin. Di sini ada contoh metode penugasan, yaitu contohnya Fitch Printing memiliki 3 karyawan tipe setter yang tersedia yaitu A, B, dan C, dan 3 pekerjaan baru yang harus diselesaikan serta biaya untuk setiap pekerjaan yang akan diselesaikan oleh setiap tipe setter, dan disajikan pada tabel berikut ini. Di sini ada A, B, dan C. Jadi dalam sebuah pekerjaan R34 yaitu yang A yaitu memiliki pembiayaan yaitu 11, dan B 14, dan C 6. Dan yang pekerjaan S66 yaitu yang untuk A yaitu 8 biayanya, dan yang B 10, dan yang C 11. Dan selanjutnya yaitu pekerjaan yang T50, yang A yaitu untuk yang A itu biayanya 9, dan yang B 12, dan yang C 7. Jadi kita memilih dari yang kecil dulu dari sebuah pekerjaan tersebut. Jadi pekerjaan tersebut yang terkecil yaitu yang pekerjaan R34 yaitu yang terkecil yaitu ada di C 6, dan yang pekerjaan S66 itu ada di A yaitu 8, dan yang untuk T50 yaitu ada di C yaitu 7. Selanjutnya setelah kita memilih mana yang lebih terkecil, selanjutnya kita mengurangi dari yang pertama 6 tersebut, dikurangi itu sendiri. Dari 6 tersebut dikurangi 6 yang itu hasilnya 0, dan 8 dikurangi yang 14 yaitu dikurangi 6 yaitu hasilnya 8, dan 11 dikurangi 11 dikurangi 6 yaitu hasilnya 5, dan seterusnya yaitu 8 dikurangi 8 0, dan 8 dikurangi 10 yaitu 2, dan 8 dikurangi 11 dikurangi 8 yaitu hasilnya 3, dan seterusnya. Lanjut kita kepada tabel berikutnya. Nah, di sini kita menarik garis yang
dalam pekerjaan tersebut dan tipe setter tersebut, yaitu 0 yang ada nolnya 2, kita tarik garis lurus. Nah, di situ kan yang S66 itu nolnya ada 2. Nah, kita tarik garis lurus. Nah, di situ. Dan yang di C itu kan nolnya ada 2 juga, itu tarik lurus ke bawah. Setelah itu kita mencari angka yang paling kecil daripada 0, yaitu ada 2. Nah, jadi 2 tersebut kita mengurangi dari tabel yang sebelumnya, yaitu 2 dikurangi 5, 2 dikurangi 6, dan 2 dikurangi 3, dan yang terakhir yaitu 3. Dan yang di garis lurus itu kita tambahkan, yaitu 2 tambah 3. Selanjutnya yaitu dari 2 dikurangi 5 yaitu 3, 2 dikurangi 6 yaitu 6 dikurangi 2 yaitu 4, dan 3 dikurangi 2 yaitu 1, dan 2 ditambah 3 yaitu 5. Nah, setelah itu kita mencari skedul penugasan dari sebuah pekerjaan tersebut. Nah, dari sebuah pekerjaan tersebut kita cari yang lebih kecil. Nah, dari pekerjaan R34 yang terkecil yaitu ada di C 0. Nah, jadi C sama dengan 6. Nah, yang tadi itu. Nah, itu. Dan yang S66, pekerjaan S66 yaitu nolnya ada 2. Nah, kita cari yang lebih kecil dari itu. Jadi yang tidak ada di situnya. Itu kan yang B itu, pekerja B itu ada 4, dan di T itu T50 itu ada 1. Nah, kita akan mengambil dari yang 0 yang di B, karena di situ nolnya cuma 1. Nah, jadi kita mengambil di situ. Jadi yang B itu isinya yaitu penugasannya itu 10. Dan yang terakhir itu pekerjaan T50 yaitu kita mengambil yang 0 yang A. Jadi A itu sama dengan 9. Jadi total, jadi penugasannya penugasan tersebut yaitu yang C6, B10, dan A9. Jadi total biayanya yaitu 25. Jadi dengan menggunakan metode ini Anda bisa dapat menugaskan kepada orang yang tepat dengan biaya yang minimal di sananya. Baik, selanjutnya yaitu pengurutan pekerjaan. Penjadwalan memberikan dasar untuk membebankan pekerjaan pada pusat kerja. Pembebanan adalah sebuah teknik pengendalian kapasitas yang menyoroti masalah pemberian beban yang terlalu berat dan ringan. Pengurutan sequencing disebut sebagai tugas atau dispatching, menentukan urutan pekerjaan yang harus dilakukan pada setiap pusat kerja. Aturan prioritas untuk membagikan tugas memberikan panduan untuk mengurutkan pekerjaan yang harus dilakukan. Aturan ini terutama diterapkan untuk aturan fasilitas yang terfokus pada proses seperti klinik, percetakan, dan bengkel kerja. Berikut ini aturan prioritas paling populer, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu FCF, yaitu yang pertama dilayani, pekerjaan pertama yang datang di sebuah pusat kerja diproses terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu SPT, yaitu waktu pemrosesan terpendek, pekerjaan yang memiliki waktu pemrosesan terpendek ditangani dan diselesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu EDD, yaitu batas waktu paling awal, pekerjaan dengan batas waktu yang paling awal dikerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu LPT, waktu pemrosesan terpanjang, pekerjaan yang memiliki waktu pemrosesan lebih panjang, lebih besar, biasanya sangat penting dan diutamakan terlebih dahulu. Di sini ada contoh aturan prioritas untuk pembagian kerja.
Jadi contohnya yaitu 5 pekerjaan yang berkaitan dengan tugas arsitektur menunggu untuk ditugaskan pada Avanti City Architect. Waktu pengerjaan, pemrosesan, dan batas waktu diberikan pada tabel berikut. Jadi di sini kita disuruh menentukan urutan pekerjaan berdasarkan aturan yang tadi, yaitu FCFS, SPT, EDD, dan LPT. Jadi jika kita mencari waktu penyelesaian rata-rata, di mana jumlah aliran waktu dibagi dengan jumlah pekerjaan. Jadi jumlah aliran waktu yaitu tadi ada 77 dibagi dengan jumlah pekerjaannya. Jadi jumlah pekerjaannya yaitu ada 5. Jadi sama dengan 15,4 hari. Selanjutnya yaitu utilitas. Jadi untuk mencari utilitas yaitu jumlah waktu pengerjaan dibagi dengan jumlah aliran waktu total, di mana jumlah waktu pekerjaannya yaitu di situ ada 28 dan jumlah aliran waktu yaitu total yaitu ada 77. Ya, setelah itu kita bagi dan hasilnya yaitu 36,4%. Selanjutnya kita mencari waktu pekerjaan rata-rata dalam sistem. Nah, jadi rumusnya yaitu jumlah aliran waktu total dibagi dengan jumlah waktu pengerjaan. Jadi jumlah aliran waktu total di situ ada 77 dan jumlah waktu pengerjaannya yaitu 28. Jadi dibagi yaitu hasilnya yaitu sama dengan 22,75 pekerjaan. Selanjutnya yaitu kita mencari keterlambatan pekerjaan rata-rata. Di mana untuk mencari keterlambatan pekerjaan rata-rata di situ jumlah hari keterlambatan dibagi dengan jumlah pekerjaan. Jadi jumlah hari keterlambatan yaitu ada 11 dan jumlah pekerjaan yaitu ada 5. Jadi kita bagi dan hasilnya yaitu 2,2 hari. Selanjutnya yaitu aturan SPT. Jadi sama untuk aturannya itu kita sama-sama rumusnya yaitu sama. Jadi yang pertama yaitu kita mencari waktu penyelesaian rata-rata. Nah, jadi jumlah aliran waktu total yaitu dibagi dengan jumlah pekerjaan yaitu 5. Jadi 65 dibagi 5 sama dengan 13. Dan untuk utilitas yaitu jumlah waktu pengerjaan pemrosesan dibagi dengan jumlah aliran waktu total, yaitu jumlah waktu pengerjaannya yaitu 28 dan jumlah aliran waktu total yaitu 65. Jadi sama dengan 43,1%. Selanjutnya yaitu kita mencari waktu pekerjaan rata-rata dalam sistem. Jadi jumlah aliran waktu total 65 dibagi dengan jumlah waktu pengerjaan yaitu 28. Jadi totalnya itu sama dengan 2,32 pekerjaan. Dan selanjutnya yaitu keterlambatan pekerjaan rata-rata yaitu jumlah hari keterlambatan 9 dibagi dengan jumlah pekerjaan 5 yaitu sama dengan 1,8 hari. Selanjutnya yaitu ke aturan EDD. Jadi penyelesaiannya tersebut yaitu waktu penyelesaian rata-rata yaitu jumlah aliran waktu total 68 dibagi dengan jumlah pekerjaannya yaitu sama dengan yang tadi yaitu 5. Jadi hasilnya itu 13,6 hari. Selanjutnya yaitu utilitas yaitu sama dengan jumlah waktu pekerjaan 28 dibagi dengan jumlah aliran waktu total 68. Jadi hasilnya yaitu 41,2%. Selanjutnya yaitu waktu pekerjaan rata-rata dalam sistem yaitu jumlah aliran waktu total dibagi dengan jumlah waktu pengerjaan yaitu 68 dibagi 28 sama dengan 2,43 pekerjaan. Dan selanjutnya yaitu keterlambatan pekerjaan rata-rata yaitu jumlah hari keterlambatan
dibagi dengan jumlah pekerjaan 5 sama dengan yaitu 1,2 hari. Selanjutnya yaitu aturan LPT. Sama, yaitu yang pertama yaitu waktu penyelesaian rata-rata. Kita mencari waktu penyelesaian rata-rata, yaitu jumlah aliran waktu total di 103 dibagi dengan jumlah pekerjaan yaitu 5. Jadi totalnya sama dengan 20,6 hari. Dan selanjutnya yaitu utilitas, yaitu jumlah waktu pengerjaan 28 dibagi dengan jumlah aliran waktu total yaitu 103. Jadi hasilnya yaitu 27,2%. Selanjutnya yaitu waktu pekerjaan rata-rata dalam sistem, yaitu jumlah aliran waktu total dibagi jumlah waktu pengerjaan yaitu 103 dibagi dengan 28, yaitu hasilnya 3,68 pekerjaan. Yaitu selanjutnya yang terakhir yaitu keterlambatan pekerjaan rata-rata, yaitu jumlah hari keterlambatan 48 dibagi jumlah pekerjaan yaitu 5, dan hasilnya 9,6 hari. Dan selanjutnya kita membahas rasio kritis. Jadi rasio kritis yaitu sebuah jenis aturan pengurutan yang lain. Rasio kritis merupakan sebuah angka indeks yang dihitung dengan membagi waktu yang tersisa sehingga batas waktu pekerjaan dengan waktu pekerjaan yang tersisa. Hingga batas waktu pekerjaan dan dengan waktu pekerjaan yang tersisa. Sebuah pekerjaan dengan rasio kritis yang rendah kurang dari 1,0 berarti terlambat dari jadwal. Jika rasio kritis tepat 1,0 berarti pekerjaan sesuai dengan jadwal. Jika rasio kritis yang lebih dari 1,0 berarti pekerjaan mendahului dan punya waktu luang. Kita kepada rumus rasio kritis, yaitu CR sama dengan waktu yang tersisa dibagi hari kerja yang tersisa, yaitu sama dengan batas waktu pekerjaan dikurangi tanggal sekarang lalu dibagi waktu pekerjaan yang tersisa. Di sini ada contoh rasio kritisnya, yaitu hari ini adalah hari ke-25 pada jadwal produksi Zico Medical Testing Laboratories. Di sini ada 3 pekerjaan berada pada urutan sebagai berikut. Pekerjaannya itu ya ada 3. Ya, untuk yang A yaitu batas waktunya 30, hari kerja yang tersisa yaitu ada 4. Untuk yang pekerjaan B yaitu batas waktu 28 dan hari kerja yang tersisa yaitu ada 5. Dan yang C yaitu pekerjaan C batas waktu 27 dan hari kerja yang tersisa ada 2. Jadi di sini kita menghitung CR-nya, mencari CR-nya. Jadi untuk pekerjaan A yaitu kita mencari CR yaitu 30 dikurangi 25, itu tadi hari ke-25 dikurangi itu, lalu kita bagi dengan 4 tadi hari kerja yang tersisa. Dan hasilnya yaitu 1,25. Dan pekerjaan B yaitu 28 dikurangi 25 lalu dibagi 5 dan hasilnya 0,60. Dan yang pekerjaan yang C yaitu 27 dikurangi 25 dibagi 2 dan hasilnya yaitu 1,00. Jadi artinya pekerjaan B akan terlambat jika tidak dipercepat, dan pekerjaan C tepat waktu, dan pekerjaan A memiliki waktu luang. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Kalau jika ada pertanyaan, jangan lupa komen di bawah ini. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.